Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ilmidina Safitri, mahasiswa program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Bersama saya, informasi gizimu kami hadirkan di sini. Remaja merupakan suatu periode transisi dari masa awal anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah individu dengan rentang usia 10-19 tahun. Berdasarkan Diskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja adalah sebesar 32%, yang artinya 3-4 orang dari 10 remaja di Indonesia menderita anemia. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kebiasaan gizi yang kurang optimal serta kurangnya aktivitas fisik. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai gizi seimbang pada remaja. Selamat mendengarkan, enjoy! Masa remaja diawali dengan satu fase yang dikenal dengan istilah pubertas. Pubertas biasanya berlangsung pada usia 8-13 tahun pada anak perempuan dan usia 9-14 tahun pada anak laki-laki. Pada masa ini terjadi perubahan fisik yang sangat penting. Sekarang perhatikan deh tubuh kita. Baju, celana, bahkan sepatu. Kok cepat sekali kekecilan ya? Iya, tubuh kita ini memang sedang mengalami lonjakan pertumbuhan atau bahasa lainnya growth spurt. Yang tadinya hanya setinggi lengan mama, sekarang jadi sebahunya atau malah sama tingginya, bahkan bisa lebih tinggi, iya kan? Tingginya aktivitas dan kebutuhan asupan tubuh kita harus dibarengi oleh konsumsi makanan yang cukup. Nafsu makan kita memang meningkat tajam di masa remaja ini. Tapi sebetulnya apa sih yang harus kita makan? Nah, dulu di zamannya ayah dan ibu kita ada satu istilah yang sangat terkenal soal isi piring makan, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Seiring perkembangan zaman, sekarang istilah itu diperbarui dengan nama gizi seimbang. Dalam pedoman gizi seimbang ada istilah tumpeng gizi. Dalam tumpeng gizi ini terdapat 5 jenis makanan yang harus dikonsumsi. Apa aja sih 5 jenis makanan itu? Dan sebetulnya berapa banyak yang kita butuhkan? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Tampil sehat dan penuh energi itu yang penting. Karena itu jangan sampai kita kekurangan karbohidrat. Dalam tumpeng gizi, posisinya ada di lapisan paling bawah dengan jumlah porsi paling besar. Karena inilah sumber terbesar untuk energi kita. Paling tidak, kita membutuhkan sekitar 2000-an kalori setiap hari. Karbohidrat bukan berarti harus selalu nasi loh. Banyak pilihan sumber karbohidrat yang nilai kalorinya setara dengan nasi. Misalnya jagung, kentang, dan beras merah. Yang kedua, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Paling tidak dalam sehari kita perlu 70-160 gram protein hewani atau setara dengan 2-4 potong ikan atau daging, dan 100-200 gram protein nabati atau setara dengan 4-8 potong tempe atau tahu. Beberapa pilihan protein selain telur, daging ayam, tempe, tahu, sumber protein juga bisa kita dapatkan pada kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, almond, daging bebek, seafood, telur puyuh, telur bebek, susu sapi segar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, konsumsi banyak sayuran. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan untuk mengkonsumsi sayur sebanyak 250 gram dalam sehari. Gak perlu dimakan sekaligus loh. Ini bisa dibagi ke beberapa kali waktu makan kita dalam sehari. Sesuai anjuran gizi seimbang, kita harus mengkonsumsi sayur sebanyak 100 gram dalam satu kali makan, atau setara dengan 1 gelas sayuran masak. Lalu, sayuran seperti apa sih yang bagus? Tentunya yang beraneka ragam dan jika dimasak jangan terlalu lama, karena vitamin dan mineral dalam sayur akan berkurang dengan pemanasan berlebihan. Yang keempat, konsumsi cukup buah-buahan. Untuk buah-buahan juga jangan lupa kita makan. Buah bisa jadi makanan selingan juga agar cemilan kita lebih bergizi. Paling tidak dalam sekali makan kita butuh buah seberat 50 gram.
Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Di puncak paling atas lumbung gizi ada gambar untuk asupan gula garam lemak atau disingkat GGL. Semua itu dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi posisinya ada di puncak, yang berarti jumlah yang dimakan tidak boleh terlalu banyak. Nah teman-teman, selain konsumsi 5 jenis makanan tadi, kita juga perlu menjaga kebersihan diri loh, melakukan aktivitas fisik secara rutin, dan memantau berat badan. Juga jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Ayo jadi remaja sehat penuh gizi. Oke, segitu dulu aja informasi dari aku di podcast kali ini. Tungguin podcast-podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.